Hai Sobat Hijau, bertemu lagi dalam pembahasan standar kompetensi jabatan fungsional penyuluh kehutanan pada jenjang ahli utama, yang disusun oleh Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Berikut merupakan dasar hukum dalam penyusunan standar kompetensi jabatan fungsional penyuluh kehutanan. 1. Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. 3. Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 73 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan. Dan 4. Keputusan Menteri Pan-RB Nomor SKJ 29 Tahun 2023 tentang Standar Kompetensi Jabatan Penyuluh Kehutanan. Jenjang jabatan untuk jabatan fungsional penyuluh kehutanan keahlian yaitu 1. Penyuluh kehutanan ahli pertama. 2. Penyuluh kehutanan ahli muda. 3. Penyuluh kehutanan ahli madya. 4. Penyuluh kehutanan ahli utama. Penyuluh kehutanan ahli utama dengan kode jabatan 307-25-00-0003 memiliki penjelasan ikhtiar jabatan, yaitu melaksanakan kegiatan penyuluhan kehutanan jenjang utama, meliputi mengkoordinasikan dan mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan strategi perencanaan penyuluhan, mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan strategi penyebarluasan informasi penyuluhan kehutanan tingkat nasional, mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan strategi penyebarluasan informasi penyuluhan kehutanan, melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau swasta atau lembaga swadaya masyarakat tingkat nasional atau internasional dan mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan strategi pendampingan pemberdayaan kelompok sasaran penyuluhan kehutanan. Mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan strategi serta menginisiasi penetapan kebijakan pengembangan sistem penyuluhan kehutanan, mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan strategi pemantauan dan/atau evaluasi penyuluhan kehutanan serta menginisiasi penyempurnaan kebijakan dan strategi penyuluhan. Berikut merupakan standar kompetensi yang akan diujikan kepada penyuluh kehutanan ahli utama, yaitu 1. Kompetensi manajerial. 2. Kompetensi sosial kultural. 3. Kompetensi teknis. 8 kompetensi manajerial, yaitu 1. Integritas. 2. Kerjasama. 3. Komunikasi. 4. Orientasi pada hasil. 5. Pelayanan publik. 6. Pengembangan diri dan orang lain. 7. Mengelola perubahan. Dan 8. Pengambilan keputusan. 1. Kompetensi sosial kultural, yaitu perekat bangsa. Terdapat 5 unit kompetensi teknis pada jabatan fungsional penyuluh kehutanan ahli utama, yaitu 1. Perencanaan penyuluhan kehutanan. 2. Penyebarluasan informasi penyuluhan kehutanan. 3. Pendampingan pemberdayaan sasaran penyuluhan kehutanan. 4. Pengembangan sistem penyuluhan kehutanan. 5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan kehutanan. Kompetensi teknis ke-1, perencanaan penyuluhan kehutanan. Definisi: kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis data potensi dan permasalahan sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya penunjang penyuluhan untuk menyusun kebijakan, strategi dan program penyuluhan kehutanan. Deskripsi level 5 yaitu, mengembangkan konsep, teori, kebijakan strategi perencanaan penyuluhan kehutanan, memiliki 3 indikator kompetensi yaitu, 5.1, mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan strategi perencanaan penyuluhan kehutanan untuk mencapai tujuan pembangunan kehutanan. 5.2, mampu menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah perencanaan penyuluhan kehutanan secara nasional. 5.3, mampu membangun sinergitas dengan para pihak dalam perencanaan dan pengembangan strategi penyuluhan kehutanan. Kompetensi teknis kedua, penyebarluasan informasi penyuluhan kehutanan. Definisi: kemampuan mengidentifikasi kebutuhan, menyusun materi, menyebarluaskan informasi penyuluhan kehutanan, mengevaluasi dan mengembangkan materi serta metode penyuluhan kehutanan. Deskripsi level 5 yaitu, mengembangkan konsep,
teori kebijakan dan strategi penyebarluasan informasi penyuluhan kehutanan, memiliki 3 indikator kompetensi yaitu, 5.1, mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan strategi penyebarluasan informasi penyuluhan kehutanan, 5.2, mampu menjadi sumber rujukan utama implementasi penyebarluasan, penyuluhan kehutanan yang kreatif dan inovatif. 5.3, mampu membangun kemitraan dengan para pihak terkait dalam memperoleh dukungan penyebarluasan informasi penyuluhan kehutanan. Kompetensi teknis ketiga, pendampingan pemberdayaan sasaran penyuluhan kehutanan. Definisi, kemampuan melakukan identifikasi, menganalisis, merencanakan dan melaksanakan dan mengevaluasi penguatan kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha dalam rangka pemberdayaan sasaran penyuluhan kehutanan. Deskripsi level 5 yaitu, mengembangkan konsep, teori dan kebijakan dan strategi pendampingan pemberdayaan sasaran penyuluhan kehutanan, memiliki 3 indikator kompetensi yaitu, 5. 1. Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan strategi pendampingan pemberdayaan sasaran penyuluhan kehutanan. 5.2. Mampu menjadi sumber rujukan utama implementasi pendampingan pemberdayaan penyuluhan kehutanan. 5.3. Mampu membangun sinergitas dengan para pihak dalam pemberdayaan sasaran penyuluhan kehutanan. Kompetensi teknis keempat, pengembangan sistem penyuluhan kehutanan. Definisi, kemampuan memahami, mengkaji, merumuskan rekomendasi dan merancang desain serta menyempurnakan sistem penyuluhan kehutanan. Deskripsi level 5 yaitu, mengembangkan konsep, teori dan kebijakan dan strategi pengembangan sistem penyuluhan kehutanan, memiliki 3 indikator kompetensi yaitu, 5.1, mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan strategi pengembangan sistem penyuluhan kehutanan, 5.2, mampu menjadi sumber rujukan utama dalam merancang desain pengembangan sistem penyuluhan kehutanan, 5.3, mampu menginisiasi penetapan kebijakan dalam pengembangan sistem penyuluhan kehutanan. Kompetensi teknis kelima, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan kehutanan. Definisi, kemampuan melakukan identifikasi, menyusun instrumen, mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan melaporkan hasil pemantauan, dan evaluasi program penyuluhan kehutanan. Deskripsi level 5 yaitu, mengembangkan konsep, teori dan kebijakan dan strategi pemantauan dan, atau evaluasi penyuluhan kehutanan, memiliki 3 indikator kompetensi yaitu, 5.1, mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan strategi pemantauan dan atau evaluasi penyuluhan kehutanan. 5.2, mampu menjadi sumber rujukan utama dalam rancang desain pemantauan dan atau evaluasi penyuluhan kehutanan. 5.3, mampu menginisiasi penyempurnaan kebijakan dan strategi penyuluhan kehutanan. Persyaratan jabatan untuk jabatan fungsional penyuluh kehutanan ahli utama. Ke-1, pendidikan. 1. Jenjang paling rendah pasca sarjana atau S2. 2. Bidang ilmu, kehutanan, peternakan, perikanan, kelautan, pertanian, atau kualifikasi pendidikan lain yang ditetapkan oleh instansi pembina. Kedua, pelatihan. 1. Manajerial, pelatihan manajerial sesuai dengan kebutuhan jabatan. 2. Teknis, diklat teknis di bidang penyuluhan kehutanan. 3. Fungsional, diklat penyuluh kehutanan kategori keahlian. Ketiga, pengalaman kerja, memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 tahun di bidang penyuluhan kehutanan untuk pengangkatan melalui perpindahan jabatan dan penyesuaian. Keempat, pangkat, pembina utama madya atau golongan 4D. Kelima, indikator kinerja jabatan yaitu 1. Kualitas pengembangan konsep, teori, kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam bentuk dokumen programa penyuluhan tingkat nasional. 2. Kualitas dokumen konsep teori, kebijakan strategi penyebarluasan informasi penyuluhan kehutanan tingkat nasional. 3. Kualitas laporan konsultasi dengan lembaga pemerintah swasta, lembaga swadaya masyarakat tingkat nasional internasional dan dokumen konsep teori, kebijakan strategi pendampingan pemberdayaan kelompok sasaran penyuluhan kehutanan. 4. Kualitas dokumen kebijakan peraturan pengembangan sistem penyuluhan kehutanan. 5. Kualitas dokumen konsep teori kebijakan strategi pemantauan dan atau penyuluhan kehutanan, masukan arahan tertulis penyempurnaan kebijakan dan strategi penyuluhan kehutanan. Demikianlah pembahasan standar kompetensi jabatan fungsional penyuluh kehutanan ahli utama. Makan nasi lauknya ikan. Dikasih kerupuk rasanya gurih.
Tak lupa kuucapkan sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk like and subscribe. Selamat mempelajari. Terima kasih.